Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua yang di rumah. Ibu berharap ya anak-anak ibu semua ini dalam keadaan sehat walafiat serta selalu bersemangat dan jangan lupa bersyukur atas apa yang kita punya. Nah, di pagi yang berbahagia ini, izinkan ibu mengenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Misnawati. Ibu berasal dari Prodi Pendidikan Bisnis 2018 Universitas Negeri Medan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat dan ruang lingkup sejarah. Nah, di dalam hakikat dan ruang lingkup sejarah ini kita akan membahas 4 pembahasan, yaitu ada pengertian sejarah, kemudian ada sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Yang ketiga itu ada periodisasi dan kronologi dalam ilmu sejarah. Dan yang keempat itu ada kegunaan sejarah. Nah, sebelum kita membahas 4 pokok pembahasan ini, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak Ibu semua nih, apa sih yang terlintas di pikiran anak-anak Ibu semua ini tentang sejarah? Mungkin anak-anak Ibu berpikir itu, oh Bu, sejarah itu ya cuma tentang candi dan prasasti doang Bu. Oh Bu, mungkin sejarah itu cuma ya udah Bu yang terjadi di masa lalu aja Bu, cuma yang peperangan-peperangan itu aja Bu. Mungkin anak-anak Ibu berpikiran seperti itu ya. Atau mungkin bahkan, oh Bu, sejarah itu ya kenangan-kenangan saya bersama mantan-mantan saya dulu Bu. Dia jahat atau dan sebagainya gitu. Oke, jadi semua itu dapat kita rangkup menjadi satu. Nah, jadi apa sih itu sejarah gitu ya anak-anak Ibu? Jadi, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian di masa lampau dalam kehidupan manusia. Nah, hal penting nih ya, hal penting yang harus diketahui itu masa lampau adalah yaitu dulu, kemarin, dan tadi. Nah, jadi masa lalu itu enggak yang dulu-dulu aja seperti zaman perang yang dulu, bukan sekedar itu aja anak-anak. Kemarin itu juga dapat dikatakan sebagai sejarah. Mungkin kemarin anak-anak, oh Bu, kemarin saya lagi jalan-jalan bareng keluarga Bu, misalnya. Itu bisa dikatakan sejarah nggak ya Bu? Nah, itu tentu saja bisa anak-anak. Atau mungkin, oh Bu, 2 jam yang tadi saya itu Bu lagi makan, misalnya. Atau saya 2 jam sebelum ini Bu, saya belajar Bu, gitu. Itu sejarah nggak ya Bu? Nah, itu tentu saja dapat dikatakan dengan sejarah anak-anak Ibu. Nah, mungkin ada yang bilang, Bu, kalau misal saya terlahir di dunia ini dapat dikatakan sejarah nggak ya Bu? Itu kan yang dulu-dulu Bu gitu. Itu bisa nggak Bu? Nah, itu tentu saja bisa ya anak-anak. Jadi, kita ulangi sekali lagi. Karena sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian masa lampau dalam kehidupan manusia. Oke? Kunci utamanya itu yang harus kita ketahui bahwa sejarah itu yaitu dulu, kemarin, dan tadi. Nah, ini sekarang kita lagi belajar sejarah ini juga, itu nanti beberapa menit atau beberapa detik kemudian saja itu dapat dikatakan dengan sejarah. Nah, seperti itu. Ibu berharap anak-anak ibu paham dengan pengertian dari sejarah. Nah, selanjutnya kok bisa ya Bu dikatakan dengan sejarah? Apa sih Bu asal-usul dari kata sejarah ini Bu? Gitu ya. Nah, baik Ibu jelaskan ya anak-anak. Jadi, sejarah itu asal-usulnya berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon kayu. Loh kok bisa Bu? Gitu ya. Nah, karena pohon dalam pengertian ini itu merupakan suatu simbol, yaitu simbol kehidupan. Nah, jadi kan di dalam pohon kayu itu ya terdiri dari apa? Terdiri dari akar, terdiri dari batang, terdiri dari ranting, terdiri dari daun, dan ada buahnya. Nah, bagian-bagian dari pohon itu memiliki hubungan yang saling terkait
dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup gitu. Nah, dengan adanya lambang pohon itu dapat menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya dalam kita sendiri itu anak-anak. Nah, di dalam keluarga kita pasti kita ada yang namanya nenek dan kakek. Kemudian ada ayah dan ibu. Nah, kemudian ada kita, ada anak-anak ibu sekalian yang sedang mempelajari sejarah ini. Nah, jadi di situ juga menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan di dalam keluarga kita. Makanya asal-usul sejarah itu diambil dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon kayu. Nah, ibu berharap juga nih anak-anak ibu dapat mengerti ya. Ingat ya, jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon kayu. Kenapa? Karena di dalam pohon kayu itu terdapat pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu ya anak-anak secara ringkasnya. Oke, selanjutnya ada yang kedua itu adalah sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Nah, yang pertama itu kita akan membahas sejarah sebagai peristiwa. Loh, kenapa Bu? Kok bisa sih sejarah sebagai peristiwa, Bu? Artinya apa emangnya, Bu? Nah, jadi artinya itu adalah suatu fakta, kejadian dalam kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang kemudian digunakan untuk mengkonstruksi kejadian pada masa tersebut. Nah, jadi kalau kita ambil contohnya itu misalnya apa Bu gitu ya? Yaitu misalnya ada proklamasi kemerdekaan, ada peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa pertempuran Ambar Mawa, dan lain sebagainya. Nah, jadi ingat ya, sejarah itu bisa dikatakan sebagai peristiwa karena apa? Karena sudah terjadi dan merupakan suatu fakta gitu ya, misalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah sebagai kisah. Nah, kok bisa juga Bu dikatakan sebagai kisah gitu ya? Nah, jadi artinya itu kejadian masa lalu yang dibangun kembali berdasarkan ingatan atau penafsiran seseorang. Nah, contohnya itu yaitu ada kisah Nyi Roro Kidul, atau mungkin kisah anak ibu terlahir di dunia ini tuh ada kisahnya ya. Mungkin seperti itu juga nak, bisa nak. Ya, kisahnya, Bu, kisah saya dulu Bu terlahir di dunia ini, katanya saya dulu Bu waktu lahir saya langsung tersenyum Bu, mungkin, atau jangan-jangan saya langsung manggil ayah Bu, langsung manggil mama Bu waktu lahir. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai kisah anak-anak ibu gitu ya. Nah, yang kemudian itu ada sejarah sebagai ilmu. Nah, jadi artinya itu adalah merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Nah, jadi kalau kita ambil contoh yang paling simpel ya, itu adalah ada teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dan ada juga teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ada sejarah sebagai seni. Loh, kok bisa sih Bu? Kok bisa gitu ya? Nah, jadi kenapa dikatakan sejarah sebagai seni? Karena dalam penulisan sejarah, seorang sejarawan memerlukan intuisi dan juga memerlukan imajinasi dan memerlukan emosi dan gaya bahasa. Contohnya kalau anak-anak ibu itu melihat ada yang namanya ukiran-ukiran relief yang berada di candi mungkin. Ada yang pernah tahu anak-anak? Nah, kalau ada yang pernah tahu itu ada juga kalau anak-anak melihat patung-patung ya yang di candi, itu juga dinamakan seni. Nah, mungkin ada yang pernah melihat pertunjukan wayang kulit, mungkin itu juga bagian dari seni.
itu pasti ada sejarahnya. Kenapa ada wayang kulit dan lain sebagainya, ada ondel-ondel. Nah, itu juga ada sejarahnya. Dan ada juga tarian-tarian daerah. Nah, itu pasti juga ada sejarahnya anak-anak ibu. Oh iya ya gitu. Mungkin anak-anak ibu berpikir ya, kok bisa sih bu tarian gitu? Itu ada sejarahnya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk nih. Setelah kita mempelajari yang tadi itu, kemudian ada yang ketiga, ada pembahasan periodisasi dan kronologi dalam ilmu sejarah. Nah, periodisasi itu adalah pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode. Nah, peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk, sehingga membentuk suatu kesatuan waktu tertentu. Nah, periodisasi atau pembagian babakan waktu ini merupakan inti cerita sejarah. Nah, apa-apa aja Bu contohnya gitu ya. Misalnya nih, ada periodisasi sejarah Cina, yang dimana itu ada dinasti Shang pada tahun 1450 sampai 1050 sebelum Masehi. Kemudian ada dinasti Zhou, yaitu pada tahun 1050 sampai 247 sebelum Masehi. Dan yang ketiga itu ada dinasti Qin, yaitu pada tahun 256 sampai 207 sebelum Masehi. Dan sampai yang terakhir itu ada dinasti Munchu pada tahun 1644 sampai 1911 Masehi. Begitu ya anak-anak. Nah, jadi dari semuanya itu, apa sih gunanya kita itu mempelajari sejarah gitu? Ada yang berpikir nggak gitu? Atau mungkin anak-anak ibu berpikir, oh Bu, kita gunanya mempelajari sejarah itu Bu, supaya ya kita itu mengetahui Bu kisah-kisah di masa lalu kita, dan kita itu lebih bisa mengantisipasi Bu untuk kejadian berikutnya, mungkin ya ada yang berpikir seperti itu. Nah, langsung saja ya. Jadi kegunaan sejarah itu, belajar sejarah itu banyak kegunaannya ya dalam kehidupan sekarang atau untuk masa yang akan datang. Nah, jadi sejarah ini dapat memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi suatu bangsa atau diri kita sendiri ya, untuk melangkah dari kehidupan masa kini ke masa yang akan datang. Nah, jadi kesadaran sejarah ini juga merupakan dimensi yang memuat konsepsi waktu yang dimiliki manusia yang berbudidaya. Nah, ungkap masyarakat bersama terhadap situasi yang ada, baik di politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang mampu membangun perasaan senasib sebagai suatu anggota bangsa dan negara. Nah, jadi pengalaman yang dimiliki oleh suatu masyarakat di masa lampau ini juga bisa merupakan pengalaman yang bernilai sejarah dan sangat berharga bagi bangsa dan diri kita sendiri tentunya. Nah, jadi itu akan memberikan bantuan daya pikir dan tindakan yang bijaksana. Oleh karena itu, sejarah memiliki arti yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi mungkin sampai di sini pelajaran kita kali ini. Ibu berharap untuk anak-anak ibu semua dapat memahaminya dan dapat menerapkan pembelajaran sejarah ini di dalam kehidupan anak-anak ibu sekalian. Nah, ibu berpesan kepada anak-anak ibu nih, jangan pernah melupakan sejarah ya, sekecil apapun, kecuali kenangan-kenangan kalian bersama mantan. Itu nggak penting ya, jangan diingat-ingat, itu akan membuat rusak mental takutnya ya gitu. Nah, jadi jangan mengeluh tentang hari kemarin, ciptakan hari esok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini sebaik mungkin
Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua.